Aing. Asa aing. Udah bahasa aing. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan karena memang tadi kita sedikit membahas agak kurang begitu lengkap karena ada beberapa kendala yang pertama hujan, kemudian tadi baterai HP juga habis, Iya. sehingga kita hujan-hujanan tadi dan juga ganti baju kan sekarang. Gitu Kang Heru. Nah, apa namanya berbicara mengenai EKTC ataupun berbicara mengenai organisasi EKTC karena memang tadi Kang Heru menyampaikan bahwa EKTC hari ini sudah bertransformasi, sudah berubah yang tadinya mungkin geng secara apa namanya yang tidak berasaskan secara struktural mungkin ya, atau yang di organisasi mahasiswa itu lebih bukan apa ya, gerakan-gerakan yang sosial itu kayak narko yang anti struktural lah dan lain sebagainya, tidak terstruktur tapi bisa menimbulkan magnet ataupun menjadi orang-orang mudah untuk berkumpul ataupun mudah tertarik gitu. Nah, kita akan sedikit ngobrol ataupun lebih mendalami ketika hari ini EKTC menjadi satu OKP yang kemudian mewarnai kota Tasikmalaya gitu. Nah, nanti Kang Heru bisa jelaskan kondisi sekarang pasca EKTC menjadi OKP seperti apa. Kemudian juga, dan kita juga kalau dalam konteks organisasi itu selalu ada hierarki struktural. Nah mungkin itu juga bisa disentuh ataupun disampaikan sehingga tadi jadi kemultitafsiran ataupun ketidakpahaman publik dan juga apa namanya teman-teman yang kemudian hari ini masuk di EKTC sekalipun supaya lebih tahu dan lebih mengenal mungkin ya apa namanya organisasinya sendiri mungkin lah. Begitu mungkin Syahab. Untuk melanjutkan pembahasan yang tadi ya, karena tadi hanya sekilas kebetulan terganggu keburu hujan mungkin tadi tuh, makanya kita ganti berpindah tempat ke sini sambil santai ngopi-ngopi di lapak Bringkod ya. Tidak terhalang meskipun ada hujan gitu. Jadi untuk pembahasan mengenai EKTC hari ini memang betul apa yang sudah Kang Umin sebutkan tadi bahwa organisasi EKTC sudah bertransformasi. Organisasi EKTC bertransformasi itu dideklarasikan pada Munas pertama di Kota Bandung, bertepatnya di Hotel Luxury Trans Studio Bandung. Bahwa dengan gagasan Doni Popot ataupun Ketum DPP Dewan Pimpinan Pusat bahwa mempunyai cita-cita besar untuk kemudian merubah stigma EKTC yang dimana EKTC dipandang masyarakat itu sebagai kelompok pemuda yang selalu meresahkan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya Munas hari ini beberapa dari pendiri ataupun kemudian pengurus yang hari ini mempunyai visi misi yang bagus. Akhirnya merubah struktur organisasi dari tingkat nasional, regional hingga ke daerah. Tentu hal tersebut dari kami sebagai EKTC yang di daerah Kota Tasikmalaya menyambut dengan baik, karena hal tersebut tentu akan membawa organisasi EKTC itu menuju ke ranah-ranah positif seperti itu, Kang. Dan hari ini EKTC Indonesia yang dikatakan sebagai ex kelompok geng motor hari ini sudah berumur 40 tahunan tuh, agak lumayan tua gitu. Tentu ini kan bukan hanya sebatas dilihat bahwa EKTC itu sudah mempunyai umur yang lama ataupun sudah tua. Sekitar berapa? 82 kan lahirnya. Kalau 40 tahun kita korelasikan dengan umur manusia itu sudah masuk dalam kategori dewasa lah ya. Iya. Nah makanya salah satu transformasi dari
geng ke apa namanya ke OKP ini adalah bentuk kedewasaan mungkin Iya. dari EKTC. Kalau misalkan dikaitkan dengan sejarah agama Islam, bisa dikaitkan dengan Rasul, bahwa Rasul mendapatkan wahyu itu di 40 tahun. Saya rasa bahwa EKTC hari ini bisa ditafsirkan akan menjadi sekelompok orang ataupun sekelompok pemuda yang akan memberikan perubahan terhadap masyarakat ataupun bangsa. Karena EKTC selain daripada mempunyai kuantitas kader ataupun anggotanya, hari ini EKTC Indonesia telah melakukan melakukan formulasi ataupun persiapan untuk kemudian mempersiapkan kadernya untuk bisa menguasai di beberapa leading sektor yang ada di negara kita. Tentu itu kan menjadi menjadi harapan untuk saya, terkhusus untuk saya, bahwa EKTC hari ini harus kemudian mempunyai konsistensi dalam mengawal ataupun setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Ini jadi supaya nggak canggung saya panggilnya sahabat Heru aja. Siap, sahabat saya juga. Karena juga saya belum mempunyai sapaan buat para subscriber di rumah. Nanti bisa di komen ya sapaan apa yang kemudian dianggap pas untuk saya menyapa teman-teman yang ada di rumah. Lanjut mungkin ke pembahasan. Tadi kan kita agak membahas sedikit formal ya dari segmen 1, kemudian segmen sekarang yang kedua. Ini saya kalau misalnya dalam usia kira-kira masuk EKTC umur berapa? Saya dulu tuh kebetulan masuk EKTC itu dari mulai kelas 6 SD, Kang. Kelas 6 SD, umur berapa tahun? Ya, umur 12 tahunan lah. Saya udah mulai 12 tahun SD sudah masuk ke EKTC. Iya. Berarti sekitar sekarang itu sudah lebih dari hampir 10 tahun lagi? Iya udah lebih saya. Dari kelas 6, saya 2010 kalau mulai bergabung ataupun bukan bergabung ya. Bergaul mungkin dengan di lingkungan teman-teman saya di dekat rumah. Betul. Karena di daerah saya tuh memang pemudanya mempunyai simpatisan atau berafiliasi terhadap organisasi EKTC. Makanya entah kenapa ya dari kumpulan-kumpulan ataupun para pemuda, bisa dikatakan senior-senior EKTC di sana mampu menarik saya untuk kemudian ikut serta. Jadi waktu itu tadi EKTC itu belum bertransformasi jadi OKP, belum. tapi mampu menarik anak-anak muda, bahkan mungkin tadi sekitar umur 12 tahun sudah tertarik ke EKTC. Tapi kalau misalnya saya memposisikan di sahabat Heru ini kan umur 12 tahun, SD, kemudian teman-teman SMP, SMA banyak kayak bergaul. Biasanya ini kan banyak cerita-cerita yang lucu nih. Ada nggak kira-kira ya cerita yang lucu yang kemudian bisa disampaikan ke teman-teman? Karena umur segitu itu memang kita nggak berpikir terlalu jauh ya, tapi bagaimana kita bisa bermain, kemudian mencari hiburan-hiburan lah gitu, untuk menghibur diri, bahkan untuk bermain, melakukan aktivitas. Jadi gini, awal mula saya ikut gabung ya, mungkin ikut ngopi lah, ikut nongkrong sama senior-senior EKTC di daerah saya tuh, saya sempat dikucilkan. Rek naon maneh nyiluan ngariung di dia, maneh mah budak leutik cicing, jangan ngadu kaleci, kan seperti itu sudah dihinakan, padahal rasa atau rasa tumbuh ingin mengetahui EKTC secara lebih dalam tuh memang sudah dimulai dari SD, karena itu lingkungan saya yang mempengaruhi saya menjadi penasaran terhadap organisasi. Tapi EKTC. pada waktu itu sudah tahu bahwa kumpulan di situ anak-anak EKTC, atau memang hanya ikut bergaul dulu baru kita tahu EKTC? Sudah tahu. Jadi gini, waktu SD juga sudah gambar-gambaran di buku, gambar bendera EKTC yang putih, biru muda, biru tua, itu gambar lebah. Bendera daging lah ya. Karena itu yang mempengaruhi lingkungan saya, Kang. Seperti itu, Kang. Tadi ada cerita-cerita menarik ya, lucu gitu, sama ya kurang lebih 10 tahun di EKTC saya yakin lah
banyak cerita-cerita lucu yang kemudian nanti bisa di-sharingkan juga nih dengan teman-teman yang ada di rumah. Misalkan bicara kelucuan tuh bukan kelucuan sih, lebih kepada ada hal yang menjijikan. Waktu pertama di ospek mungkin kan, waktu di ospek itu kita dipaksa untuk menyikat gigi, menggosok gigi tuh untuk kemudian satu persatu satu sikat gigi semua. Lalu dibalikan lagi ke saya. Tentu kan itu ya merasa jijik gitu ya, menjijikan. Tapi mau tidak mau karena mungkin saya merasakan kecintaan terhadap organisasi saya, karena itu menjadi gerbang awal untuk kemudian kita dianggap sebagai anggota aktif di organisasi EKTC seperti itu, Kang. Jadi satu sikat gigi dikasih ke beberapa orang ya yang di ospek yang mempunyai karakter beda lah. Nah, itu, Kang. Terus ada yang lucu lagi itu, kita berhadapan waktu ospek kan, kita berhadapan dengan teman-teman. Dipasang-pasangin sama yang ospek ya senior. Kita tuh saya kepada teman saya menggosok ketiaknya. Kemudian teman saya menggosok ketiak saya. Menarik. Nah, sudah beres digosok-gosok beberapa menit, kemudian tangan kita disimpan di hidung saya. Itu kan untuk disium. Kan jadi ketawaan. Ya. Jadi gimana ya? Jadi di sisi lain ini agak jorok ya. Ya. Tapi di sisi lain ada hal yang kemudian kita ambil dari tindakan-tindakan tersebut. Ya. Yang pertama mungkin lebih mengenal teman yang satu komunitas, satu tongkrongan dengan tadi sikat gigi lah, bagaimana bisa bersama-sama kan Ya. gitu. Kemudian saling mencium bau Keringat. tubuh atau bau keringatnya, hal yang menjijikan, tapi kalau kita pandang secara positif mungkin itu bisa hasilnya pun positif. Bahkan mungkin tadi yang disampaikan nggak tahu tujuannya, mungkin arahnya sama dalam konteks untuk karena kalau misalnya dengan orang baru kadang-kadang canggung Ya. tapi kalau misalnya kita sudah tahu kelakuan bahkan hal-hal yang menjijikan itu interaksi antar individu itu biasanya agak sedikit dekat lah ya, lebih dekat. Ada lagi nggak? Jadi kalau saya menafsirkan untuk ospekan ya, saya memaknai ospekan itu untuk kemudian menumbuhkan loyalitas ataupun militansi terhadap organisasi. Karena kita akan dididik baik secara fisik ataupun secara mental, Kang. Kita akan diuji ketika ya, contohnya misalnya gini. Waktu di ospek itu ada senior bicara kayak gini, untuk mengetes mental dan keberanian kita. Urang budak briges, lamun maneh panggil jeung budak briges urang ek dikumakeun. Semisal kayak gitu, ya suka mencontohkan seperti itu kalau misalkan. Ya kan kita tuh ada rasa takut kalau misalkan harus melawan ataupun memukul senior. Tapi kan mau tidak mau waktu di ospek itu kita harus berani walaupun itu senior kita. Seperti itu, Kang. Jadi Kang abdi mah teu wantun ka Akang mah. Maneh urang teh musuh maneh ieu teh. Sok cenah. Tengah urang cenah. Untuk menimbulkan keberanian itu. Pada akhirnya dipaksa untuk berani, ya kita adu jotos langsung di sana. Ya pada akhirnya saya yang kalah. Benyut-benyut lah seperti itu, Kang. Tapi tapi mengasihkan lah ya. Seperti itu. Nah, tadi kan ada kelucuan-kelucuan yang mungkin didapatkan sama masuk EKTC, kemudian dalam struktur organisasinya pun juga ada. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa niat kita bikin video ini bukan untuk bukan untuk membela satu organisasi, bukan untuk membenarkan, tapi dalam konteks organisasi ini semuanya tidak bisa digeneralisir. Jadi misalnya ketika ada kejadian A, ini tidak bisa kita cap bahwa satu organisasi meskipun karakternya sama, tapi belum tentu melakukan hal-hal negatif yang kemudian
hari ini ditimbulkan di masyarakat. Namun juga di sisi lain banyak juga oknum-oknum yang kemudian tadi tidak memahami filosofi, kemudian sejarah, dan juga untuk apa bergabung satu organisasi ataupun satu kumpulan. Inilah yang kemudian perlu kita luruskan, perlu kita edukasi. Tadi bahwa OKP EKTC ini sudah menjadi OKP. Artinya ketika sudah menjadi OKP, sudah mempunyai tujuan, kemudian mempunyai aturan-aturan, mempunyai koridor yang kemudian membawa teman-teman ini ke arah ataupun ke hal-hal yang positif gitu. Nah, selain daripada tadi cerita-cerita yang secara formal ya, kemudian hal-hal lucu iya. Nah, apa yang didapatkan dari ketika setelah beberapa tahun ikut bergabung di EKTC, kemudian banyak pelajaran-pelajaran yang kemudian bisa disampaikan. Tentu selama saya bergabung di EKTC ya kurang lebih belasan tahun lah, saya merasakan ada hal yang tidak didapatkan dalam keluarga saya. Berbicara persoalan persaudaraan, saya merasakan ketika dulu saya mendapatkan permasalahan bahwa teman-teman EKTC selalu hadir di saat saya dalam keadaan terpuruk ataupun terdesak. Semisal saya dipukul oleh sekelompok orang lain, ada bela yang dilakukan oleh mereka. Kepedulian. Jadi saya memaknai bahwa EKTC itu adalah organisasi militansi, organisasi yang mempunyai loyalitas tinggi. Tentu itu bukan kemudian kita tidak dimanfaatkan dengan baik, bahwa loyalitas ataupun militansi itu kemudian harus menjadi nilai yang baik untuk merubah EKTC itu ke hal-hal yang positif seperti itu, Kang. Betul. Jadi secara pengalaman positif ada, kemudian pengalaman lucu ada, dan juga pengalaman yang kemudian berdampak terhadap individu juga ada. Karena tadi ataupun yang kita sampaikan bahwa seperti apa juga yang sahabat Heru sampaikan, karakter seseorang itu akan juga lingkungan itu akan menentukan bagaimana karakter seseorang itu. Makanya ya teman-teman juga jangan ketika masuk geng, jangan masuk organisasi ataupun masuk kumpulan-kumpulan, ini pun kita harus bisa memilah dan memilih mungkin seperti itu. Dalam artian dalam satu geng pun itu varian karakter, kemudian multikultur lah ya. Secara karakter dan kemudian secara budaya mungkin dari geng itu sendiri. Nah, selain daripada itu memang kira-kira di Tasikmalaya ketua EKTC ini siapa kira-kira? Tadi kan secara struktural ada nih. Artinya ada ketua di daerahnya. Kira-kira siapa? Kalau misalkan ketua secara nasional itu Kang Doni Popot. Kalau misalkan Bandung. Kalau regional itu tataran provinsi gitu sih. Ketuanya itu Kang Diki BJ. Kalau misalkan di Kota Tasik, ketum pertama Muscab yang terpilih itu adalah Kang Hudaya. Kang Hudaya. Dari mulai terpilihnya Kang Hudaya, kemudian terbentuklah PAC di setiap kecamatan. Jadi gini, karena di Tasik itu berawal dari sektor EKTC itu didirikan dari persektor. Jadi persektor itu bukan bukan disekukan ataupun perkumpulannya satu kecamatan ataupun kelurahan, tapi bisa dilihat dari per daerah. Semisal EKTC 47 itu beradanya di Garawangi. Di sektor mungkin. Jadi daerah, bukan dilihat dari kecamatan atau kampung, dilihatnya di kampung gitu. Seperti itu, Kang. Tidak mengikuti alur teritorial yang ditentukan pemerintah ya. Nah, dengan adanya Muscab yang kemarin, pada akhirnya dibentuklah PAC sesuai dengan aturan main organisasi di EKTC, ADRT EKTC seperti itu, Kang. Tadi ketua kota itu siapa? Kang Hudaya. Sampai hari ini masih menjabat. Terus tadi saya ngobrol-ngobrol sama sahabat Heru, katanya ada ketua pertama, ketua nasional
Ya. ketua nasional FTC yang berasal dari Tasik. Ya, itu Kang almarhum Kang Kuris. Kang Kuris udah almarhum. Emang ini di Tasik ini suka apa namanya? Kota kecil tapi pemuda-pemudanya untuk mengekspresikan apa yang dipikirannya ini cukup progresif juga gitu. Salah satunya geng inilah geng FTC dan juga banyak geng-geng yang lain ataupun organisasi-organisasi motor yang lain yang kemudian banyak pemuda-pemudanya yang berasal dari Tasik. Nah, teman-teman, itu mungkin yang sekali lagi ini kita dalam konteks mendiskusikan organisasi ataupun kumpulan-kumpulan geng motor yang kemudian tidak bisa kita generalisir bahwa semua organisasi itu, apalagi dalam konteks tadi secara filosofi ada nasionalisme yang kemudian tertanam di kader-kadernya, ini selalu menempelkan nilai-nilai kebaikan ataupun nilai-nilai perjuangan nasionalisme. Nah, akan tetapi sekali lagi di era hari ini banyak sekali multi tafsir yang kemudian perlu diluruskan. Contoh yang kemarin lah di Tasik itu ada kasus ya pembacokan atau apa ya? Tragedi penusukan. Tragedi penusukan yang ada di Tasik. Nah, ini kan pasti menjadi bincangan juga kan di teman-teman organisasi motor kayak di di FTC, Briges ataupun organisasi-organisasi motor yang lainnya. Cuma yang ditakutkan, jadi bukan orang yang dari kelompok ini nih yang kemudian melakukan hal seperti itu dan kemudian tahunya digeneralisir bahwa seolah-olah organisasi yang yang mempunyai tujuan baik tersebut ini tergeneralisir oleh oknum-oknum yang ada di lapangan. Gimana Kairu tanggapan yang kemudian hari ini sedang ramai-ramainya dibahas di Tasikmalaya? Saya mampu menjamin bahwa orang-orang yang hari ini masih melakukan tindakan kriminal, tindakan kekerasan ataupun penyerangan terhadap masyarakat, saya bisa pastikan itu bukan anggota FTC, itu oknum. Saya meyakini bahwa anggota GBR, anggota Monreker, anggota Briges yang hari ini sudah mempunyai kader-kader yang sudah berpikir positif, sudah bertransformasi melakukan hal-hal baik, berpikir revolusioner. Ya, sudah terlihat mereka banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Jadi saya meyakini bahwa orang-orang yang hari ini masih melakukan tindakan hal yang negatif itu adalah oknum untuk merusak organisasinya. Ya, jadi kan banyak juga kan kemarin pas bulan puasa saya lihat ada kegiatan-kegiatan FTC ya yang bakso Bakti itu, sosial. kemudian diskusi itu kan hal yang nggak biasa gitu kita lihat. Biasanya kan diskusi-diskusi itu dibuat di di teman-teman mahasiswa, tapi teman-teman FTC hari ini sudah masuk ke ranah-ranah sana. Dalam artian ruang-ruang diskusi ini kan ruang-ruang yang kemudian baik yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman kelompok manapun itu gitu. Artinya dalam konteks menuju ke hal-hal yang positif ataupun ke hal-hal yang perbaikan gitu. Nah, itu mungkin salah satu. Kemudian juga ada tadi bakti sosial, itu adalah salah satu perwujudan, mungkin perwujudan dari perubahannya FTC ke ataupun organisasi kumpulan ke OKP gitu. Mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan selain dari apa yang saya tanyakan? Jadi saya ingin meluruskan kembali ya bahwa hari ini FTC bukan lagi geng motor. FTC hari ini adalah organisasi masyarakat yang mempunyai jelas legalitasnya diakui oleh negara. Betul. Tentu ketika ada masyarakat ataupun teman-teman yang mendengar bahwa FTC itu adalah geng motor, kita bisa buktikan bahwa FTC hari ini sudah diakui oleh negara sebagai organisasi masyarakat. Seperti itu, Kang. Udah cukup? Jadi gini, Kang, bahwa FTC mempunyai jargon kuat dalam persaudaraan, bahwa dalam kuat persaudaraan itu memasukkan nilai-nilai persatuan dalam Pancasila. Apa itu kira?
Persatuan Indonesia. Persatuan itu Indonesia. jargonnya. Kalau di Pancasila, kalau di EKC kuat dalam persaudaraan. Jadi Kuat berbicara dalam persaudaraan itu persaudaraan. harus kita perkuatkan. Oke. Sahabat-sahabat Briges, sahabat-sahabat GBR, sahabat-sahabat Monreker, kita kuat dalam persaudaraan. Siap. Oh ini simbolnya Ya, Pak? seperti ini. Oh ini simbol. Yes, Oh, simbol ini EKC. Simbol. Karena saya bukan anak organisasi motor ya, jadi agak-agak sedikit tabu mengenai organisasi-organisasi motor. Makanya ini adalah salah satu bentuk keingintahuan saya terhadap organisasi-organisasi motor. Mungkin juga teman-teman nanti saya akan undang teman-teman organisasi motor yang lainnya, Ya. kemudian bisa berbicara dengan kita. Karena saya meyakini itu bahwa harus ada pesan yang kemudian disampaikan. Yang pertama kepada masyarakat, yang kedua bahkan kepada anggotanya. Ya. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan mereka yang kemudian hari ini melakukan tindakan-tindakan negatif tanpa ada peran dari organisasi, Ya. peran dari orang tua, bahkan dari tokoh masyarakat, terutama juga pemerintah. Iya, pemerintah. Tuh, jadi ini harus bergotong royong lah. Tidak cukup dengan mencaci maki dan kemudian menyalah-nyalahkan kelompok ataupun individu, tapi kita harus saling mengingatkan kepada oknum-oknum yang kemudian hari ini juga sudah ada beberapa korban yang ada di Kota Tasikmalaya. Saya juga turut berduka cita pada teman-teman yang menjadi korban. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua organisasi motor itu seperti itu, bahkan anggota motor itu seperti itu, tidak. Itu adalah bagian, saya yakin itu bagian dari oknum yang kemudian tadi tidak memahami organisasi motor itu apa, geng motor itu apa, bahkan tujuan untuk berkumpul-kumpul pun tidak tahu. Saya yakin itu. Jadi biasanya dalam masa-masa umur yang SMA gitu, terus SMP, tadi konteksnya menarik ataupun tempat untuk bermain mereka. Nah, tempat untuk bermain mereka itu seperti apa gitu. Jadi gak mungkin mereka ini menginisiasi. Sulit, kecil kemungkinan untuk mereka ini menginisiasi satu gerakan yang kemudian mengorbankan orang bahkan lain. Nyawa. Iya. Gitu. Bahkan nyawa. Ini yang perlu kita luruskan. Terus apa lagi ya kira-kira? Mbak Teru, ada lagi nggak? Jelaskan itu warna untuk bendera EKC itu ada warna putih. Warna putih melambangkan kesucian. Maka perlu ditafsirkan bahwa hari ini yang harus dilakukan oleh anggota ataupun kader EKC harus melakukan hal-hal yang baik. Betul. Kemudian biru muda. Warna biru muda itu kematangan katanya. Kematangan dalam dari setiap individu kader. Yang ketiga itu warna biru tua itu adalah pendewasaan. Pendewasaan matang, dewasa. Terus ada warna kuning kalau nggak salah. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi putih, biru muda, biru tua. 3 warna yang kemudian filosofi yang sangat dalam sebetulnya kalau misalnya nanti bisa disimak oleh teman-teman yang kemudian masuk ke geng motor, terutama dalam organisasi EKC ini gitu, terutama dalam bertindak ini kan filosofi ini akan diejawantahkan dalam bentuk tingkah laku dari anggotanya itu sendiri. Ya, betul Kang. Pengejawantahan dalam bendera tersebut kita kenali sebagai kita biasa menyebutnya dengan ternama, terpuji dan terhormat. Bahwa EKC mempunyai nama, kemudian mempunyai pujian yang baik, dan dihormati oleh semua kelompok dan kalangan masyarakat semua. Seperti itu Kang. Itu yang menjadi cita-cita besar dari organisasi EKC. Siap. Banyak quotes ataupun banyak motivasi untuk kader-kader EKC yang saya kira ini bisa dimaknai bahkan diterapkan dalam dirinya, bahwa tingkah laku ataupun perilaku kita terhadap ketika kita masuk dalam ruang lingkup organisasi artinya harus mempunyai dasarnya tadi filosofi dari bendera, kemudian
filosofi dari logo apa namanya ITC itu sendiri. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di apa namanya di komen, dan juga jangan lupa subscribe akun ataupun channel channel Cak Umin.